itu di Lebak, dan banyak lagi desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Jumlahnya ada 7.500, 4.000 sudah masuk ke dalam jaringan kita. Mudah-mudahan sebelum selesai tugas 2024, 7.500-nya udah masuk. Nah, Luar biasa, Pak. Satwa ini salah satu daya tariknya, misalnya saya kemarin ke desa wisata situs Gunung Padang, di situ salah satu yang diunggulkan adalah satwa ayam pelung. Nah, Iya, itu kasihan saya juga ya, Pak. dioleh-olehin ayam pelung, katanya Oh ini iya, buat Pak. Sulaiman kalau bangun sholat subuh, katanya. Oke, kita bawa pulang. Biasanya di sini kan cuma ada kucing atau apa peliharaan yang biasa di rumah gitu loh, tapi sekarang udah ada ayam. Dan anak Kalau saya berkenan ke shelter kami di sini, Panji pengen oleh-olehin Bapak ular-ular, Pak. Tapi nggak tapi bahaya kok, Pak. itu kalau ngelihat melingkar di lehernya Panji, jadi salfok kita nih. Kang, saya mau nanya nih, Kang kan udah berpetualang. Iya, Eh, Pak. ya. Kira-kira apa yang do's and don'ts untuk Oke. kita awam ini kalau ketemu sama reptil? Oke. Secara alami, mereka punya insting takut dengan kami atau kita manusia, Pak. Siapapun itu. Dan mereka tahu gerakan kedatangan kita mulai dari radius jarak kurang lebih 10 meter. Dan itu untuk space apapun. Jadi dalam artian, ular itu sudah bisa mengetahui kedatangan kita sebelum, gitu loh. Kita tahu ada ular, Pak. Dan mereka udah menjauhi kita duluan. Kok bisa ada orang tergigit ular sih di alam? Faktornya adalah sensor mereka yang terdiri dari sisik bawah tubuhnya dan beberapa bagian Jacobson di lidahnya serta matanya itu rusak akibat proses ganti kulit 40 hari sekali. Proses ular membuat parasit dan membuang gitu loh bagian-bagian tubuh yang kotor di tubuhnya secara alami serta membuat tubuhnya makin besar dengan kulit baru dan cash yang baru. Itu diganti semua dan di proses itulah mereka itu sensitif dan kurang bisa merasakan kedatangan dari predator atau gangguan, Pak. Sehingga kadang terinjak oleh petani. Nah, celakanya adalah petani kita di Indonesia jarang sekali yang safety memakai boot atau mungkin alas kaki. Sehingga ketika terinjak langsung tergigit dan kemudian karena memang efek dari gigitan ular, terutama kayak kobra dan beberapa ular jenis Lapidae seperti weling, welang gitu Pak, dan beberapa yang middle venom kayak picung itu nggak langsung mengeluarkan rasa sakit atau bengkak. Ada proses waktu yang memang berjalan di fase kritis itu di 4 jam. Itu barulah bengkak. Jadi kadang-kadang mereka di daerah merasakan, ini nggak apa-apa kok, aman kok. Padahal digigit ular itu seharusnya ototnya tidak digerakkan. Mengingat bisa ular itu tidak langsung masuk ke darah ketika itu masih tersangkut di kelenjar getah bening kita. Karena bisa ular itu adalah senyawa protein yang akan masuk ke darah ketika terdorong oleh otot. Akhirnya diletakkan darah ke pembuluh darah, mengalir ke bagian-bagian kisal dan membuat sesak napas, pusing, muntah, hilang kesadaran hingga kematian. Sifat racun bisanya ada yang neurotoksik atau menyerang sel-sel saraf, ada juga yang hemotoksik yang umumnya itu. Ada juga tapi seperti king cobra dia punya sifat kardiotoksik hingga mitotoksik. Dan antibisanya Indonesia hanya punya Volivalen namanya, Pak. Itu buatan Bio Farma. Dan itu hanya bisa mengobati untuk gigitan 3 spesies ular saja. Yaitu kobra, Naja sputatrik, bukan Naja sumatrana. Kita punya 2 Naja, Sumatrana dan sputatrik atau kobra. Dan kita juga punya spesies unggul adalah king cobra, predator sendiri Pak dia. Ophiopagus hana dengan 5 model bisa. Dan biasanya orang kena king cobra jarang ada yang hidup Pak. Bahkan gajah dewasa itu bisa mati dalam waktu 4 menit ketika digigit king cobra dalam gigitan telak. Saking bahayanya king cobra. Lalu obatnya apa? Antibisa Pak. Dan juga penanganan pertama yang benar. Secara medis ada teknis namanya imobilisasi. Itu standar yang direkomendasikan oleh WHO untuk seluruh dunia untuk menangani kasus snake bite dimanapun itu ada. Tapi kalau standar dukun kayak Panji, dijampai Pak, didoain. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh ya, nggak punya duit nih buat berobat ke dokter, nggak ada bisanya. Alhamdulillah Pak, keajaiban Pak. Masih hidup Pak, alhamdulillah sampai sekarang. Bukan sakti Pak, berdoa Pak, pasrah. Dan nggak ada lagi anti bisanya Pak.
Kang Panji udah berpetualang nih di eh, seluruh pelosok Nusantara. Bisa diceritain nggak mana yang paling eh, memiliki kenangan dan eh, yang paling berkesan selama berpetualang di Indonesia aja itu seperti apa? Banyak sih Pak, banyak banget karena di setiap daerah itu mereka itu selalu punya cerita kebaikan orang-orangnya dulu Pak yang aku ingat Pak. Orang-orang Indonesia itu ramah dan baik. Dimanapun mereka. Yang katanya orang Batak keras tidak Pak. Teman-teman saya banyak orang Batak baik sekali Pak. Dan saya betah kalau misalkan saya ke Karo, saya nggak mau pulang. Saya main ke kasarnya Bapak juga lagi ngegalakin wisata Danau Toba. Betah banget di sana. Bukan soal keindahan alamnya aja, kebudayaan, tradisi, dan keramah tamahan orang sana itu udah nggak bisa dilupain. Apalagi makanan ikan-ikan goreng kering itu loh Pak. Itu yang bikin aku nggak bisa pulang. Gitu lah. Akhirnya lupa sama Jawa Barat Pak yang punya ikan asin sama sambal goreng lebih enak. Tapi kadang-kadang ya ada beberapa daerah dengan keindahan alam yang aku sendiri rada bingung Pak. Kayak di Berau, ada ubur-ubur tuh ada air tawar. Ini gimana sih gitu kan? Itu kan maksudnya kayak kayak dongeng kalau kita ceritain tanpa dokumentasi kan Pak. Pagi tahun 2007 itu dari Kutai Timur ke Wahau ke hutan Sangkulirang kita masuk ke gua-gua Tewet yang punya konservasinya perusahaan di sana untuk memang konservasi apa sih purbakala ya Pak ya kalau nggak salah apa gitu aku berkunjung ke sana ada gua Tewet dan ada jejak-jejak kayak tangan-tangan purba gitu kita neliti berbagai jenis spesies ikan lokal. Kemudian kita ke Berau. Tadinya aku menerusin ke Malinau, cuma katanya naik boot berapa jam, Pak. Tobat, Pak. Balik kanan. Dan itu ternyata di Berau unik, Pak. Ada danau apa tuh? Air tawar isinya ubur-ubur lah kok ada di situ gitu kan. Itu bagus gitu kan. Itu untuk aku yang awam kok bisa gini. Ternyata kan secara keilmuan bisa dijelaskan. Dan ada yang edukasi juga. Saat itu sih infrastruktur yang memang ada di sana kurang baik Pak. Mungkin kalau sekarang lebih baik dari dulu ya. Karena harus pakai ranger juga gitu Pak. Ke Komodo juga Pak. Komodo juga bagi saya itu adalah destinasi wisata yang memang orang-orang Indonesia itu harus ke surga itu Pak. Kenapa saya bilang surga? Itu cagar biosfer guys. Itu tempat di mana ada harmonisasi antara manusia sama tuh komodo sejak lama. Dan orang sana anggap komodo itu adalah saudara mereka. Dan mereka jaga kasus konflik dengan komodo di Rinca, kemudian di Pulau Komodo karena di setiap pulau itu kalau nggak salah ada kamu kecuali di Pulau Komodo ya Pak ya nggak ada kamu ya di Rinca sama di pulau-pulau kecil ujungnya itu aja beberapa kejadian itu pun karena memang ya mungkin komodonya merasa kaget atau gimana gitu tapi nggak pernah sampai bunuh orang di sana kok bisa seperti itu ya tadi itu berbeda dengan zona sensitif yang memang habitat seperti badak Jawa yang itu tidak bisa dikunjungi sembarang orang selain peneliti dan petugas taman nasional yang memang berkepentingan gitu. Tapi untuk Pulau Komodo saya rasa harus layak dan harus dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia. Cuma saya titip Pak, Komodo adalah habitat bagi Siamese viper dan juga apa insularis viper Pak. Ular berbisa jenis viper yang ada di pohon dan ada di bawah. Ya itu sangat berbisa Pak dan tidak ada anti bisanya. Jadi kalau kalau nyerang sih saya rasa nggak mungkin karena Jagawana di sana sangat melindungi wisatawan yang berkunjung. Karena kalau misalkan kita datang ke sana dengan tiket yang sangat murah sebenarnya kata orang mahal bohong, yang mahal utang tiket pesawatnya. Tiket masuknya itu cuma 17.000 guys. Itu tuh kalau weekend untuk wisatawan lokal. Boleh ya Pak ya aku karena aku belum lama kali di sana. Untuk misalkan weekend, kalau misalkan untuk hari biasa cuma 5.000 gitu bayar guide yang melindungi kamu dari komodo dan nganter lo tanya apa segala macam pulau itu juga 120.000 itu pun mereka ramah tamah kasar cuma nggak dipijitin doang sama bapak di sana. Oke, Jadi terakhir pesan dan harapan Kang Panji nih sebagai garda terdepan pelestarian alam, satwa, serta mungkin kita kan ini lagi getol-getolnya untuk pariwisata berbasis konservasi, termasuk ya Pak, di apa harapan dan pesan dari Kang Panji? harapan Panji adalah Indonesia bisa mengerti bahwa Indonesia itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Beberapa tahun lalu temanku itu naik sepeda dari sini ke Afrika dan dia bercerita waktu pulang dari Afrika mampir nama Mas Akam Abduri Pak. Beliau seorang luar biasa yang menyebarkan soal perdamaian dalam misi naik sepeda ke sana dan dia tuh bercerita lucu. Dari mana?
Indonesia, surga. Kamu ngapain di sini? Saya menyebarkan perdamaian. Untuk apa? Biar masuk surga. Gak boleh. Orang Indonesia udah di surga, ngapain? Orang Afrika yang harus masuk surga. Itu orang Afrika, Pak. Melihat negara kita, itu surga, Pak. Dan kita nggak boleh masuk surga. Karena kita udah tinggal di surga. Ya maksudnya, yuk kita sadar. Yuk kita jaga, bantu Pak Menteri. Gitu. Karena aset wisata kita ini, betul kata Pak Menteri. Bukan punya Pak Menteri. Ini untuk kalian di semua daerah. Dan kalian jaga, kalian bangun, kalian kelola. Pemerintah tuh nggak pernah nggak ada buat masyarakat. Buktinya, Pak Menteri dan program-programnya berjalan kok. Aku bukan muji-muji dinas pariwisata, enggak. Karena aku berjalan kemana-mana, aku tahu, aku tanya, ini siapa ya? Kementerian Pariwisata. Bapak ya? Iya, wah luar biasa. Walaupun saya nggak perlu diajak. Oke, nanti diajak kalau kita anggaran tambahan. Baik, Itu. Panji, saya pengen ngundang Baik, Mustafa. Pak. Ini Ketua Pokdarwis Meet Native Rinca, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan program kampanye Sadar Wisata 5.0. Ini betul-betul ingin mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang sejak kami dorong tahun 2022 ini sampai 2023 akan menyentuh 155 desa wisata dan 6 destinasi pariwisata prioritas, termasuk Labuan Bajo, tempat Pulau Komodo yang menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Nah, Panji, program kampanye Baik, Sadar Pak. Wisata kosong ini akan melatih para pelaku pariwisata SDM-nya untuk memiliki kemampuan, termasuk juga untuk pariwisata berbasis satwa, pariwisata berbasis kelestarian lingkungan dengan prinsip Sabta Pesona, pelayanan prima, dan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kita harapannya jangka panjang nanti pariwisata ini lebih berkualitas, bukan hanya Amin, Pak. lihat-lihat terus akhirnya Amin. merusak lingkungan, tapi berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Dan masyarakat harus mengambil bagian dari pariwisata berbasis alam, jaga alamnya, jaga keunikannya, dan juga agar wisatawan datang kembali harus diberikan pengalaman dan kenangan yang baik dengan kelestarian alam, dan kita juga mampu untuk dengan kearifan lokal bisa meningkatkan ekonomi sehingga harmoni yang terjadi. Amin. Produk ekonomi kreatif nih seperti madu, Amin, Pak. produk kerajinan, Ya, kuliner, semua bisa juga terjaga. Nah, saya pengen ngundang ini Kang Mustafa Moes. Saya undang dulu. Siap. Kita bertiga nih. Ini kita pengen ngobrol 5 menit. Di baik, Pak. penghujung sudah ngambil waktunya. Panji, kelamaan nih. Oke, Om Mustafa. Di mana ini? Kang Mustafa. Di kantor resort kayaknya, Pak. Halo Bro Mustafa. Yes. Wih, tadi suaranya keren juga tuh. Ini saya sama Kang Panji. Saya ingin perkenalkan Mustafa, Saya kenal, grup Pak. Local Champion. Ya, salam kenal Mas Panji. Sehat, Om. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Mustafa adalah local champion kampanye sadar wisata 5.0 dari desa Pasir Panjang NTT dan juga ketua Wah, makasih, sadar Om. Native Rinca. Mas Mustafa bisa jelaskan nggak tugas tanggung jawab sebagai ketua Pokdarwis Meet Native Rinca? Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri. Ya, senang juga rasanya bisa ngobrol langsung dengan Pak Menteri Pariwisatanya sendiri, dan ini merupakan kali pertama ya Pak. Ya, yang walaupun beberapa tahun yang lalu Pak Menteri sempat berkunjung juga ke Pulau Rinca. Ya, alhamdulillah senang banget rasanya malam ini Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Animal Pop komodonya dikembangkan. Silakan Mas Mustafa. Ya, eh,
dengan posisi sekarang saya dipercaya oleh teman-teman Pak Menteri untuk menjadi Ketua Pokdarwis dalam upaya mengembangkan potensi dan juga daya tarik wisata yang ada di khususnya yang ada di Kampung Rinca ya Pak, yang ada di pulau ini khususnya ada kalau di pulau itu kan termasuk yang di Loh Buaya itu secara umumnya. Tapi dalam hal ini saya hanya di kisaran kampung di perkampungannya saja. Ya, ada beberapa daya tarik wisata yang sekarang tengah kami kembangkan itu bersama teman-teman muda, rekan-rekan muda dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kampung Rinca. Kemudian dalam upaya pengembangan ini juga saya tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman, kemudian memberikan pemahaman yang berkaitan dengan ini pentingnya mengembangkan usaha di bidang pariwisata ini. Community by tourism itu yang sering saya berikan kepada teman-teman juga di sini. Ya. Karena perlu disadari Pak bahwa pada dasarnya yang namanya masyarakat di sini kan 100% bermata pencarian nelayan Pak. Ya, kemudian dari berbagai latar belakang ini juga ya yang membuat mereka juga susah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sehingga banyak anak-anak di sini yang pengangguran. Sehingga saya melihat kondisi itu, sehingga saya berinisiasi untuk membuat sebuah kelompok atau komunitas semacam seperti itu, ya untuk bisa ini dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja buat mereka. Dan alhamdulillah Pak, sejauh ini yang sudah kami lakukan, yang telah kami lakukan sekarang ini yaitu pelatihan pemandu lokal Pak untuk anak-anak di sini. Yang menyelenggarakan juga itu adalah kami sendiri juga bersama teman-teman pengurus yang lain. Dan alhamdulillah untuk sementara kami sudah merekrut anak-anak muda di sini sebanyak 26 orang itu yang menjadi pemandu lokalnya. Selain yang Bapak sebutkan tadi animal pop komodonya. Ya. Kemarin hanya berjumlah 12 orang, sekarang sudah hampir 30-an orang, Pak. Nah, Wow. ya. Dan juga kami juga memberikan pelatihan kepada anak-anak SD juga. Anak-anak SD. Sehingga setiap kali ada wisatawan yang datang, kalau minta requestnya hari Minggu, itu kami manfaatkan anak-anak itu juga. Ya, kalau selain hari Minggu, baru teman-teman muda yang lain. Dan juga pentas seni budaya yang lain itu terus kami kembangkan. Kemudian terlepas juga saya setiap kali ada pelatihan baik itu yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten, Provinsi maupun dari Kemenparekraf itu sendiri, itu pola yang saya lakukan itu saya bergantian Pak. Ya, anak-anak ini saya kirimnya bergantian biar mereka mendapatkan pengalaman juga. Kemudian berkaitan dengan kampanye sadar wisata, ini kan ada 15 orang Pak, termasuk saya sendiri juga dipercaya sama teman-teman kemarin sebagai local championnya. Yang insya Allah mungkin tanggal 4 besok lusa kami harus berangkat lagi untuk lanjutan kegiatannya itu Pak. Kegiatan C-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami semua dan juga kepada Pak Menteri yang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan edukasi kepada anak-anak kami yang ada di sini. Sip, thank you. Ini banyak pertanyaan nih Kang Panji, pengen lihat garaganya di mana saya di mana gara-gara semua ada di sini sih Pak sebenarnya, karena ini Goldie Garaga itu ada di sini. Kenapa di dalam sini? Karena ada kandang habituasi di luar besar sebenarnya. Cuma karena mereka ini lebih sensitif kalau misalkan kita simpan di kandang gede. Jadi aku taruh di terrarium yang gelap dan ditutup oleh hordeng untuk ngatasi sensitifnya king cobra Pak. Kalau king cobra itu predator dan sangat galak.
nggak tahu kenapa king cobra di sini tuh kalau misalkan ke Panji mah bager pak, tapi ke teman-teman kiper nih ini aku kenalin sama Pak Menteri, ini ada Yopi, ini reptiler dari Karawang pak. Beliau yang bantu kita juga ngurus shelter, dan ini ada Ijal ini dari Subang, dan reptiler se Indonesia itu mendukung program bapak untuk terkait apapun. Mereka siap untuk membantu teman-teman di daerah melakukan penyuluhan terkait mengenal ular atau apapun, dan mereka siap untuk Kementerian Pariwisata. Ada yang mau disampaikan nggak ke Kang Mustafa nih dari Ya, Kang Mustafa, pokoknya Kang Mustafa? Pak. Kang Mustafa dari Panji, pokoknya semoga sehat. Orang baik kayak Kang Amin. Mustafa dan teman-teman di sana selalu semangat. Dan Amin, aku tahu Kang. kalian di Amin. sana luar biasa. Alam kalian indah, jaga, dan teruslah bikin kami yang bukan orang sana ini selalu ingin kembali ke sana karena keindahan alam dan keramatamahan saudara-saudara aku kayak Kang Mustafa dan mungkin teman-teman dari Desa Komodo dan dari Taman Nasional Komodo itu selalu ingat mereka karena kebaikan dan sesuatu yang memang susah dilupakan. Selalu pengen balik ke sana. Amin. Ditunggu kehadirannya ya, Mas. Nuhun. Pak Menteri Oke, masih mau lihat Garaga? mau ini karena ditanyain sama satu netizen, Oke. Garaga tuh lagi ganti kulit sebenarnya Pak. Gitu. Cuma nggak apa-apa sih. Dia sih gitu. Rada-rada langsung narsis Pak. Garaga diam. Hei, sini. Pak Menteri pengen lihat kamu masih ingat gak sama Pak Menteri sini? Kaset gede banget sih Pak dia nih Pak. uh, Wish. lagi kulit ya? Dia lagi proses ganti kulit posisinya. Jadi matanya tuh biru Pak tuh ciri-cirinya. Nanti kulitnya tuh kusem, habis itu nanti kembali lagi matanya jadi bening lagi, habis itu baru kulitnya itu ngeletek sendiri gitu Pak. Cara gantinya tuh Pak digesek-gesek ke kayu gitu. Nah ini nggak Oh, boleh ditiru ya teman-teman, karena bukan ular yang nggak berbahaya, bukan ular yang nggak berbisa. Aku jamin aku nggak pernah nganiaya ular-ular di sini. Ini masih ada bisa, masih ada gigi dan tetap liar. Karena aku nggak pernah mainin mereka tanpa sebab gitu, tanpa alasan. Paling aku hati-hati. interaksi. Ya, Ini ada buat. Kang Ruben Onsu juga nih, join di kita nih. Oh, Halo, makasih ya Ruben. Ruben. Ini rentang panjangnya Garaga sebenarnya sekarang ini segede gini Pak. Tuh, Uh, Wish. 3 meter ya? 5 meteran Pak. 5 meter, mam. 5 meteran tuh, gede banget. Terus ada juga Goldie. Goldie itu Hypo King Cobra yang direscue Om Heru Gundul dari Yayasan Siok Pak. Kebetulan beliau presenter acara Jaksi Gundul Pak. Tapi Di dia mana? ahli ular. Direscue di Sumedang Pak. Cuma ini agresifnya nggak kira-kira Pak, termasuk ke aku sekalipun. Cuma kita harus pakai hook ya untuk ngedeketin Goldie ini. Harus pakai safety. Soalnya karakternya lebih sangar dari Garaga Pak. Coba Pi, Wah, Pi. galak ya? Eh, ini Pak, pundernya cuma mau kita buka, takutnya loncat soalnya ada teteh-teteh dari kementerian yang berkumpul takutnya di sodok Goldie. Nah ini ada Goldie, terus di sini juga ada beberapa piton-piton yang memang dia captive breed dan aku tetap kasih hak mereka untuk kawin. Dan ini unik. Ini piton pancawarna Pak, warnanya aneh, kayak ada versi multicolor gitu kayak cupang. Terus kita punya kobra juga dari Thailand tapi albino. Nah ini untuk edukasi Pak sebenarnya. Jadi kenapa sih ada ular Oh, itu dia tuh. kadang-kadang tuh sini ada kunjungan anak SD, SMP gitu Pak. Gitu. Mereka tanya, "Kak, ini ular dari mana?" Nah, ini nih kobra India yang suka kalian lihat, monokle kobra. Ini nyembur ya, Kak? Nah, ya nggak nyembur kayak king kobra. Jadi nggak semua kobra biasa itu nyembur. Yang dari Thailand sama yang dari India itu termasuk salah satunya, Pak. Sedangkan yang dari kita, mana? Kobra lokal kita tuh yang dari hasil res kita ini, coba lihat deh. Warnanya hitam dan dia nyembur atau spitting kobra, Pak. Kalau kena mata bisa buta kalau misalkan penanganannya salah. Tapi punten ya agak berantakan.
ini baru kita rescue beberapa hari lalu, masuk ke bengkel motor. Ini Yopi yang nangkep gitu. Ada dokumentasinya, cuma nggak saya masukin ke YouTube, Pak. Ini takutnya konten doi, padahal kan nggak selalu konten. Jadi Oke, gitu, terima Pak. di penghujung Sobat Pesona. Tadi saya udah ngobrol sama Kang Panji, sama Mas Mustafa. Bung Mustafa ini ada di Rinca. Sobat Pesona yang beruntung akan mendapatkan 1 tiket pesawat Jakarta-Jogja dengan Super Airjet kalau bisa menebak nama program TV-nya Panji Petualang. Jadi sebutkan 3 program TV-nya Panji Petualang, Anda akan beruntung mendapatkan 1 tiket Jakarta-Jogja pulang pergi. Jawabnya di Instagramnya @pesona. Boleh jawab nggak, Pak? Panji nggak boleh. Panji boleh jawab nggak, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Aduh. Nggak boleh. Ini hanya khusus Ya udah, buat ikut Bapak aja deh nanti, Pak. nanti Siap. Panji Buat aja teman-teman ya, Pak. mana? Saya aja ketemu Mustafa di Pulau Rinca. Setuju? Atur nuhun, Nah, Pak. Berharap pisan Panji bisa nemenin Bapak. Satu kebanggaan buat Panji, teh, Pak. Bener. dalam akhir bulan Oktober atau sebelum akhir tahun. Baik, di sini akhir dari pertemuan kita di Ngantri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atur Pak Mustafa. nuhun, teman-teman. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu. Sehat selalu, Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.